Hai, selamat pagi dan selamat datang vlog aku hari ini. Ya, hari ini aku mau ngebahas tentang 5 tips aman keuangan keluarga ketika mulai kuliah lagi. Teman-teman nih yang sebelumnya sudah pernah kuliah tapi ingin melanjutkan kuliah lagi gitu ya, biasanya tuh sudah selesai S1 akan melanjutkan pendidikan S2, atau misalkan diwajibkan dari perusahaannya kah atau dari kantornya kah untuk melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya agar lebih bisa menunjang karir di perusahaan atau di kantor tempat teman-teman bekerja. Nah, pasti yang menjadi isu utama dari masalah ketika kita mau mulai kuliah lagi adalah keuangan. Setuju kan? Pasti setuju ya. Biasanya sih yang akan menjadi bahan pikiran itu adalah ketika kita mulai kuliah lagi bagaimana dengan keluarga, ya kan? Apalagi kalau misalkan kita sudah menikah, sudah punya anak, otomatis akan ada biaya yang timbul akibat kita sekolah gitu kan. Namun ketika kita bisa bersekolah sambil bekerja, menurut aku itu bukan menjadi hal yang masalah cukup besar ketika memang pemasukan dan pengeluarannya bisa balance atau sama gitu ya. Cuma yang akan menjadi masalah besar ketika kita melanjutkan pendidikan lagi adalah kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Contohnya seperti suamiku yang sebelumnya dia dokter umum akan tetapi harus melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis, sehingga dia tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, yang dimana otomatis aja income fix yang dia terima setiap bulannya akan jauh menurun, dapat dikatakan 0 rupiah. Lantas bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan biar aman di saat kita sekolah? Tips yang pertama adalah tentukan kampus dengan daerah yang biaya hidupnya rendah. Setelah kita mencari kampus tersebut bagus, gak bagus, akreditasinya baik, tidak baik, yang harus kita cari utama adalah kampus tersebut memiliki lingkungan atau daerah yang biaya hidupnya rendah. Maksudnya di sini apa sih? Jadi kalau misalkan ketika kita mau memulai pendidikan atau sekolah, perlu diketahui bahwa biaya yang timbul ketika kita kuliah bukan hanya sekedar biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Beban biaya hidup itu juga banyak ya, misalkan kayak biaya kos atau biaya sewa gitu ya, terus biaya makan, biaya transportasi. Biasanya sih kalau misalkan daerah-daerah dengan biaya hidup yang rendah itu akan tidak menyulitkan kita dalam segi keuangan. Tips yang kedua adalah cari beasiswa. Bukan rahasia umum lagi bahwa beasiswa itu memang sangat membantu kita dalam pengembangan diri dan menunjang kita dalam segi pendidikan. Kenapa beasiswa itu penting ya? Aku mencontohkan dari suami aku itu, seperti yang kita tahu dan bukan rahasia umum lagi bahwa sekolah spesialis itu biayanya sungguh sangat amat besar ya. Bukan hanya sekedar sekolah spesialis aja, tapi sekarang di segi pendidikan untuk biaya-biaya kuliah itu cukup lumayan sangat tinggi menurut aku. Jadi kita itu perlu banget untuk membackup bagaimana ketika kita kuliah, apakah bisa berjalan dengan lancar atau enggak gitu ya. Dan yang paling penting adalah keuangannya. Kalau keuangan kita nggak cukup, nggak sanggup, akan menyulitkan kita nantinya di masa pendidikan gitu ya. Maka untuk itu penting sekali untuk kita menemukan beasiswa yang tepat untuk kita. Yang tepat dalam arti kata tuh gimana sih? Contohnya seperti suami aku yang dulunya ngambil sekolah spesialis ya kak. Suami aku sudah mengetahui nih, ketika dia mengambil pendidikan otomatis dia tidak akan menghasilkan apapun. Lantas bagaimana dengan kehidupan kami? Syukur aja suami aku itu menemukan beasiswa yang tepat untuk dia. Beasiswa yang didapatkan oleh suamiku itu adalah uang kuliah yang pertama, yang kedua itu adalah biaya hidup. Biaya hidupnya itu berupa gaji pokok yang dia terima sebelumnya dijadikan biaya hidup per bulan yang diberikan untuk suamiku. Itu dari kebijakan beasiswanya ya. Selain itu suamiku mendapatkan apa? Mendapatkan uang buku penunjang untuk masa pendidikan. Setelah itu mendapatkan juga biaya perumahan atau biaya sewa atau kos-kosan gitu ya. Dengan adanya penunjang dari beasiswa ini sangat membantu suamiku dalam menyelesaikan pendidikannya. Jadi kalau ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena apa? Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Tips yang ketiga adalah fixed income.
Apa sih fixed income itu? Jadi fixed income itu berupa pendapatan investasi yang teman-teman punya atau teman-teman miliki setiap bulannya. Dapat kita bagi dari dua output untuk fixed income. Jadi yang pertama itu berupa investasi atau deposito atau obligasi yang dihasilkan dari situ bisa kita pergunakan untuk biaya kuliah kita atau biaya hidup kita. Output yang kedua adalah dari gaji. Ketika kita berkuliah sambil kita bekerja, akan kita menghasilkan uang dan setiap bulannya itu tetap, maka bisa kita pergunakan untuk biaya hidup atau biaya kuliah kita. Tapi teman-teman harus sesuaikan dulu nih, kira-kira gaji yang dihasilkan apakah sudah bisa sesuai dengan biaya kuliah dan biaya hidup yang akan teman-teman keluarkan. Sebelum kita bisa menentukan itu, otomatis kita harus mengestimasikan terlebih dahulu. Biasanya sih ketika kita sudah memiliki fixed income atau pendapatan tetap, itu akan jauh lebih aman ketika kita akan memutuskan untuk bersekolah lagi ya. Tips yang keempat adalah kerja sampingan. Nah, kerja sampingan yang dimaksud itu seperti apa sih ya? Jadi kalau kerja sampingan itu banyak hal yang bisa kita lakukan dapat menghasilkan uang. Salah satu contohnya adalah berdagang. Ya, itu yang paling mudah sekali untuk bisa kita lakukan. Sepengalaman pribadi aku ya, waktu itu suamiku tidak bisa bekerja di tempat lain selain di rumah sakit gitu ya, karena itu memang sudah kewajiban dan ketentuannya. Sehingga kami mencari uang lebih untuk biaya hidup itu ya dengan berdagang. Contohnya kayak kemarin itu kami sempat berdagang barang-barang fashion. Kebetulan banget kami mendapatkan supplier dengan harga yang lumayan cukup miring. Di masa sekarang ini kita berdagang itu nggak harus punya modal juga nggak sih? Nah, yang penting itu adalah apa? Ketika kita punya keinginan, kita punya niat, maka kita bisa menghasilkan uang. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan atau mengandalkan dari income fix yang sudah kita dapatkan. Kalau misalkan memang pemasukan dan pengeluaran yang kita lakukan pada masa periode kita sekolah itu sudah sesuai, itu tidak akan pernah menjadi masalah yang cukup besar ya. Akan tetapi ketika income yang kita terima, pemasukan pendapatan yang kita terima tidak bisa sesuai dengan pengeluaran kita, itu akan menimbulkan masalah yang cukup serius pada masa pendidikan gitu ya. Jadi penting banget untuk kita tidak berpangku tangan. Di masa yang sekarang itu kita nggak punya modal, kita nggak punya barang, kita nggak punya toko, kita bisa jualan. Caranya gimana? Caranya kita memanfaatkan sosial media atau digital yang sudah sangat berkembang pesat di masa yang sekarang ini. Contohnya itu seperti affiliate. Teman-teman pasti sudah banyak dengar tentang affiliate itu apa. Affiliate itu adalah metode pemasaran digital yang sangat berkembang saat ini. Jadi teman-teman itu hanya membantu menjual barang orang lain sehingga akan menimbulkan transaksi penjualan. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Bagaimana? Cukup menarik kan? Nah, makanya nih banyak banget anak-anak muda sekarang yang bisa menghasilkan uang dari affiliate. Tips yang kelima adalah pergunakan aset yang sudah dimiliki. Ini menurut aku ini udah bagian terakhir ketika kita sudah terkeos-keos dalam menjalani pendidikan ya, karena biaya yang timbul itu bukan hanya biaya pendidikan tapi juga biaya hidup ya, apalagi kalau ketika kita sudah berkeluarga ya, itu adalah harta yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk biaya pendidikan juga pastinya ya. Nah, makanya oleh sebab itu jangan lupa untuk melakukan perencanaan finansial ketika kita mau mempergunakan aset. Otomatis kita harus memiliki tabungan terlebih dahulu ya. Jadi tabungan itu harus hati-hati juga. Jangan memilih untuk memiliki tabungan nilai aktiva yang menurun pada setiap tahunnya. Contoh dari nilai aktiva yang menurun itu seperti kayak kendaraan ya. Itu kan karena kita sudah memakai, otomatis akan ada penurunan nilai manfaat. Jadi penting banget untuk kita merencanakan keuangan sebelum kita memutuskan untuk berkuliah atau berpendidikan atau menambah ilmu lagi. Karena apa? Jangan sampai kita akan merasa kesulitan atau jangan sampai kita akan berhenti di tengah jalan karena keuangan kita yang belum cukup untuk menempuh pendidikan ya. Pendidikan itu adalah bagian yang paling penting. Jangan sampai kita berhenti untuk mengembangkan diri karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Selagi kita bisa mengembangkan diri dengan menambah pendidikan, lakukan. Sekian tips dan trik dari aku. Semoga ini menjadi manfaat dan ini bisa dipergunakan dan bisa dipraktekkan.
Dukung aku untuk mengembangkan channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah mau mampir. Bye-bye!